من تلمه الشاب على حب الرضاء وإن تفطنه يا الفاتني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال الله تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah Masjid Darussalam, bilkhusus jamaah salat subuh dan beserta kuliah subuh, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat sehat, nikmat afiat, dan nikmat istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Mudah-mudahan berbagai amal ibadah ini Allah ridha, Allah rahmati, dan Allah berikan pahala yang besar di sisinya, menghantarkan kepada kita hamba yang wafatnya husnul khatimah dan mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tersanjung junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat ini insyaallah mengantarkan kita jalan kemudahan dalam menjalani kehidupan dalam dunia, lebih lagi jalan kemudahan di alam akhirat. Para jamaah sekalian, pada pagi ini saya ingin menyampaikan yang pertama, momentum bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, apa yang seyogyanya kita utamakan untuk diamalkan. Yang kedua, kita lanjutkan bahasan tentang kitab Thaharah yang dikarang oleh Buya Yahya di lembaga Al-Bahjah. Saya kira untuk mengingatkan kembali tentang masalah-masalah Thaharah, masalah-masalah bersuci, juga di dalamnya tentang alat untuk bersuci sebagaimana minggu-minggu kemarin, yang insya Allah kita ingat kembali dan kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, sebelumnya saya ingin sedikit menyinggung tentang anak-anak kita, wabil khusus TPA. Ya, TPA kita sudah buka kembali beberapa bulan lalu. Kita datangkan guru dari Ismu Yahya. Saya kira guru-gurunya pun ahli mahir di bidangnya, bacaannya bagus. Cuma anak-anak TPA-nya yang tambah hari tambah hilang, tambah hari tambah kurang. Saya lihat kemarin cuma 4 anak, padahal awalnya sampai 40-an. Ya, sesungguhnya masjid memfasilitasi di dalam Bapak Ibu mendidik anak untuk bisa baca Quran. Jangan sampai tidak bisa baca Quran. Kalau sudah bisa baca Quran, maka diperbaiki bacaannya, ditahsin bacaannya. Karena belajar Quran itu kalau tidak dari kecil agak repot. Kalau sudah mulai di usia tua, karena untuk menjadi bacaan Quran yang baik banyak faktor yang diperlukan, termasuk lidah ini. Kalau sudah kebiasaan auzu, itu udah sulit sekali. Ya, auzu, padahal kan auzu. Ya, apalagi
para imam-imam yang Masya Allah kadang-kadang itu ada yang sesungguhnya belum paham benar tapi sudah mampu menyalahkan orang lain, ya. Dan itu ada di beberapa tempat itu. Bahkan ya dulu pernah saya sampaikan di Masjid Nur Salim, saya sebutnya ada orang khusus habis Jumat itu didatangi khotib-khotibnya, bukan satu orang, beberapa orang didatangi terus, salah bacaan bapak itu, salah bacaan itu. Padahal contoh yang benar seperti apa Pak? Nggak bisa. Sampai pengurus lain negur dia, janganlah begitu, malu-maluin jangan. Ini yang diundang ini orang lembaga tilawatil Quran ya. Ada yang kayak gitu. Itu memang kalau ada kebiasaan gitu kadang repot. Dan begitulah orang banyak. Ya. Kalau memang main nggak ada masalah. Dan negurnya pun harus baik-baik, tidak boleh negur. Ya, termasuk saya itu pernah selesai langsung didatangi. Akhirnya pengurus bilang, Pak, bukan cuma bapak, sampai Ustadz Dr. Harjani ditegur sama dia. Sampai Ustadz yang sudah almarhum ya, yang memang beliau di lembaga tilawatil Quran ditegur sama dia. Termasuk Dr. Wajidi ditegur sama dia. Banyak hampir semua waktu ditegur sama dia. Masya Allah. Jadi ayo walaupun sudah bisa baca tapi ditaksi. Kenapa? Boleh jadi kita sudah merasa benar nih. Kita merasa benar, padahal belum tentu benar 100%. Nah ini, nanti kita sudah ada taksin, tambah hari, tambah hilang, akhirnya lama-lama malas. Nah, nanti boleh kita mulai kembali. Dan sesungguhnya masjid sudah meminta kepada salah satu pengurus lembaga pengembangan tilawatil Quran, ya, LPTQ provinsi, untuk kita undang ke sini, dan nanti kita undang imam-imam. Tapi beliau belum memberikan waktu. Waktu itu karena sibuk MTQ di Sanggau ya, Sanggau nggak salah kemarin itu. Akhirnya coba nanti kita kontak lagi. Nah, jadi TPA Pak Marani boleh jadi kasih apa supaya kalau di rumah sudah diajarkan oleh Bapak Ibu tidak masalah. Kalau di rumah sudah mengundang guru-guru privat baca Quran tidak masalah. Yang masalah itu di rumah juga gak diajari, anak belum bisa, tak disemangati untuk mengisi TPA yang sudah kita buat di Babus. Nah, para jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah berada kembali di bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah. Apa yang utama kita lakukan? Yang utama dan sangat mudah kita lakukan sebagai umat Muhammad SAW dalam rangka memuliakan, mengagungkan Maulidur Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbanyak sholawat, memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, Aulan nas yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Aulan nas, seutama-utama manusia, artinya umat Muhammad SAW, atau ditegaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, aulan nas, yang lebih berhak nanti pada hari kiamat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW, aktsaruhum alayya sholatan, yang paling banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat sekalian, insya Allah kita sudah paham betul bahwa keadaan hari kiamat itu susah bin susah. Ya, keadaan yang sangat luar biasa, dahsyatnya, bahkan panasnya dan seterusnya. Pokoknya keadaannya itu sangat tidak menyenangkan. Ada gambaran matahari seperti di atas kepala, gitu kan? Manusia berhimpit-himpitan dengan keadaan yang masya Allah.
luar biasa, luar biasa. Pada saat itu kita seperti ingin minta pertolongan, minta pertolongan. Kalau namanya orang minta pertolongan itu kan seakan keadaan terdesak, keadaan terdesak. Ibu bapak, naudzubillah, jangan sampai tenggelam di laut, terus kepingin minta tolong, kepingin ditolong, kepingin ada penyelamat, kepingin dalam suasana yang ketakutan. Aduh, kalau tenggelam, aduh, belum lagi yang haus, belum lagi yang lapar, belum lagi yang lemah. Coba menggambarkan keadaan yang menakutkan, yang kayak apa itu, luar biasa, tak terbayang. Semua pada saat itu, setelah Israfil meniupkan tiupannya, bahasa kita trompetnya, manusia dibangkitkan semua dalam alam kubur, digiring. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang yang ingkar kepada Allah digiring semua kemana? Digiring ke neraka jahanam, ke tempat yang keadaan sangat-sangat luar biasa, sakitnya dan enaknya. Intinya pada saat itu ingin mendapatkan syafaat, ingin mendapatkan pertolongan. Yang kafir digiring, yang orang bertakwa, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah, yang beriman, yang bertakwa digiring bondong-bondong semua ilal jannah, menuju surga ya Allah Subhanahu. Nah, pada saat seperti itulah sangat-sangat diperlukan, ya, umat Nabi Adam, umat Nabi-Nabi lain semua minta kepada nabinya masing-masing. Tapi di nabi masing-masing, Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan pertolongan. Hanya Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah memberikan pertolongan. Syafaat itu pertolongan, memberikan pertolongan pada saat betul-betul kita dibutuhkan. Bapak Ibu, dalam keseharian umpamanya, ya, haus pokoknya, tahu-tahu ada orang datang bawa air dingin, air segar, air, waduh, kayak apa rasanya. Apalagi misalnya di tengah hutan, luar biasa, ada lagi butuh banget duit 5.000 umpamanya, tahu-tahu ada datang orang ngasih pertolongan uang 5.000, walaupun hanya 5.000. Tapi pada saat kita butuh 5.000 itu sangat berharga. Pada saat orang ngap-ngap umpamanya kan, butuh darah, transfusi dan kayak gitu. Maka awlan nas yaumal qiyamah, umatku yang lebih berhak mendapatkan pertolonganku, afdaluhum alayya sholatan, yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian punya target solawat ini. Ya, sesungguhnya target itu bukan untuk gagah-gagahan, untuk banyak-banyak, atau untuk angka yang mungkin kita sebut 1.000 kah, 10.000 kah. Tapi aksaruhum, yang penting kita perbanyak. Nah, kalau baca sholawat itu kan boleh jadi sholawat yang utama, yang singkat itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Satu kali sholawat itu mungkin hanya 30 detik, ya, 30 detik. Kalau saya praktek nih, maaf sekali lagi praktek, habis maghrib sampai isya itu bisa istighfar 1.000, bisa sholawat 1.000 kalau mau. Nah, kalau 1 jam 60 menit, ya, 60 menit. Kalau tadi setengah 30 detik, berarti 1 jam itu bisa 120 kali sholat. Duanya kan kurang banyaknya. 1 jam bisa 120 menit, 120 sholat. Maka ayo perbanyak. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad,
atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang mau pakai Sayyidina, ada yang tidak mau pakai Sayyidina, terserah. Yang penting baca sholawat sambil masak, duduk, tidur, maksudnya tidur-tiduran, berbaring, berjalan, sambil masak, sambil ngopi, sambil naik motor, naik mobil, sambil macam-macam bisa. Jangan di dalam kamar mandi aja. Jangan dalam keadaan sedang buang air besar. Tapi sebagian ulama kalau dalam hatinya bersolawat boleh, hatinya tidak bersuara. Ayo saya mengajak kepada diri saya, kita semua perbanyak bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Sebisa kita solawat yang kita bisa. Tadi ada solawat tibil qulub, Allahumma shalli ala sayyidina tibil qulubi wa dawaiha, dan seterusnya. Ada salawat Fatih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih, dan seterusnya. Allah, ada salawatul kamilah atau salat tafrijiyah, Allahumma shalli salatan kamilah wa shalli salatan taman, dan seterusnya. Ada salawat tunjiyah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam salatan tunjina bin jamil ahwal wal afat. Ada salawat al-anwar, ada salawat sahibul busr, banyak salawat. Yang bisa salawat gampang, dan salawat ini tidak ada syarat misalnya harus suci, ya, dalam keadaan punya hadas pun boleh bersolawat. Dan solawat ini ya tidak khusyuk pun, masya Allah, satu solawat diganjar dengan 10 kali solawat. Satu solawat dikasih pahala 10 kali lipat, ya. Satu solawat malaikat mendoakan kepada pembaca salawat 70 kali. Bayangkan betapa doa-doa malaikat, dan banyak sekali fadilah-fadilah salawat yang kita baca itu, yang diantaranya memudahkan perjalanan kehidupan kita. Baca doa, afdolnya sholawat. Punya hajat besar, sebelum doa baca sholawat. Mau ingin sembuh dari penyakit, baca sholawat. Bahkan menurut para ahli tibil qulub, ahli kedokteran hati yang keras, hati yang apa istilahnya itu, baca sholawat, insya Allah yang keras jadi lembut, dari hati yang jahat menjadi hati yang baik. Salawat sangat luar biasa. Buktikan kalau kita insya Allah bagi bagian daripada mahabbah kita pada Rasulullah Muhammad SAW, perbanyak salawat. Yang kedua tentu saja bahwa sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW yang akan menolong kita, maka ahyas sunnah, hidupkan amalan-amalan sunnah dalam keseharian kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati min fasadi ummati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Bahwa sesungguhnya umatku yang menghidupkan amalan-amalan sunnahku, maka faqad ahabbani, ia benar-benar cinta kepadaku. Wa man ahabbani, barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, ia akan berada di dalam surga bersama aku, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ahya sunnah, menghidupkan sunnah, ya tentu saja seperti kita saat ini ikut kuliah subuh, ini sunnah Rasul. Sholatnya berjamaah di masjid, ini sunnah Rasul. Maka sangat banyak sunnah-sunnah Rasul, sangat banyak, ya. Baca Quran, sunnah Rasul, ya. Bahkan ada kita ini kadang-kadang malam Jumat nih sunnah Rasul, bukan itu maksudnya, ya. Itu juga bagian, tapi jangan malam Jumatnya aja ya sunnah Rasul. Tapi hari-hari ya dengan memperbanyak sholawat, dengan berbuat sebagaimana yang
disunahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah dengan kita menghidupkan sunnah Rasul di tengah-tengah min fasadi umat, di kerusakan, artinya di tengah-tengah orang gak mau lagi melaksanakan sunnah Rasul, maka kita menjadi orang yang menghidupkan sunnah Rasul, maka kita bukti kita mencintai Rasulullah, dan dengan cinta kepada Rasulullah insya Allah kita hidup bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di surga bersama Rasul sangat luar biasa kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara. Mudah-mudahan saya dan kita semua, bilkhusus di bulan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir nanti, kita punya target bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setidak-tidaknya satu hari 1000 sholawat. Sangat bisa. Jangankan cuma 1000 yang tadi itu kan, berapa saat aja udah bisa 1000, ya kan? Apalagi satu hari. Wah sibuk ya, sibuk terus tidak mungkin ada longgarnya. Karena berselawat bisa kita baca di berbagai tempat dalam keadaan yang tadi, walaupun tak punya wudu dan lain-lain tetap bisa berselawat. Kemudian insya Allah selawat itu tidak perlu khusyuk, ya. Artinya tidak perlu itu bukan berarti terus semaunya, bukan. Tapi kalau sholat kan apa namanya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, ya. Yang sholat yang baik itu kan sholat yang khusyuk, menghadirkan hati dalam sholat, tapi kan susah, ya kan. Tetapi selawat insya Allah, ya, insya Allah dengan keadaan hati yang mungkin masih ini itu, masih ini itu, tapi sambil bersalawat, insya Allah tetap salawatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkaitan dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya sampaikan para jemaah sekalian, kita Masjid Darus Salam akan mengadakan peringatan Maulid, ya. Ya, jadi tetap ini juga bagian dari kesunahan. Jangan semarak maulidnya semangat, datang merayakan maulid semangat, sholawatnya tak bersemangat. Yang baik itu dalam keadaan sepi semangat, dalam keadaan perayaan maulid semarak maulid juga semangat baca sholawatnya. Insya Allah dua-duanya dapat. Kami menghubungi beberapa penceramah, kita ambil pas waktu, rata-rata tidak bisa. Artinya mereka sudah diundang dengan baik, dan insya Allah kemarin ini saya menghubungi Habib Anas Zopi, ya, sudah biasa di masjid ini. Alhamdulillah beliau bisa, tapi tanggalnya tanggal 15 Oktober, hari Minggu, hari Ahad. Kalau pas 12 Rabiul Awal itu kan hari tanggal 27 September, 27 September itu pas 12 Rabiul Awal, tapi tidak bisa. Tadinya mau undang Ustaz Miftah dari Ketapang itu udah bisa, dan saya kira nggak pas waktunya, nggak apa-apa, sebagaimana telah biasa kita laksanakan. Jadi Pak Prodisidor nanti maulidnya insya Allah tanggal 15 Oktober hari Ahad, penceramahnya Habib Anas Zopi, ya, kita semua kenal. Insya Allah nanti akan membuat rapat panitia atau koordinator pelaksana maulid. Nanti rapatnya kita nunggu undangan nanti, ya, karena ada hal-hal lain yang akan kita bahas pada saat rapat itu. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan bisa hadir tahun ini memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid Darus Salam, insyaallah mendapatkan syafaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, kita lanjut kepada kitab Thaharah ini, bahwa yang lalu kita bicara tentang air mustamal, ya. Saya kira air mustamal sudah ada pertanyaan nggak, Bu, Pak, tentang air mustamal ini? Tidak ada, ya? Sudah paham lah, pokoknya air mustamal itu air yang sudah digunakan bersuci. Nah,
air yang sudah digunakan bersuci itu sifatnya adalah tohirun ghairun mutahhir, suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Air mustamal tidak bisa dipakai wudu, ya, air mustamal tidak bisa dipakai untuk mandi janabah. Bagaimana bentuk atau kondisi air mustamal itu? Umpamanya di bak ibu itu airnya kurang dari 216 liter. Nah, kalau ibu pakai mandi junub, terus airnya nyiprat ke bak yang kurang dari 216 liter itu air mustamal. Ya, air mustamal. Ibu wudu tapi turunnya air dari anggota wudu masuk ke situ, itu termasuk air mustamal. Maka hati-hati cara mandi janabahnya, cara wudunya. Bukan berarti air yang kurang dari 216 itu tidak bisa dipakai untuk bersuci, bukan bisa, tapi caranya harus diambil, kemudian tetesannya, cipratannya tidak ke tempat itu. Ya, misalnya di rumah nih air ember, satu ember yang itu kurang dari itu terus main guyar apa, nggak bisa. Harus ada caranya, ya. Ada cara yang murah meriah dan bisa itu dulu diajar itu pakai kaleng biskuit, ya. Diisi dulu tuh kaleng biskuit ini penuh, terus dibolongin bawahnya, dikasih sumbatan, ditaruh di atas. Begitu kita mau mandi, sumbatannya diambil, kocor. Di situlah kita gunakan, baik untuk mandi janabah maupun untuk wudu, ditadah begitu. Itu bisa. Walaupun hanya satu kaleng, ya katakanlah ada merek kaleng Kongguan lah yang kita kenal, ya. Nah, jadi itulah, atau air mustamal itu air tetesan dari anggota wudu, itu air mustamal. Airnya suci, bisa untuk tohara, tapi tidak bisa untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, ya. Nah, yang lainnya adalah air yang terkena najis. Ibu punya air kurang dari 216 liter, ya. Kemudian kena kotoran cicak, ya. Yang kemarin singgung juga sama Ustaz Mas Budi. Ya, bagaimana air yang sudah kena kotoran cicak itu? Kalau airnya bahaya nggak masalah. Airnya banyak lebih dari 216, 2 gula lebih nggak masalah. Ya, yang apalagi air mengalir nggak masalah. Ini air yang nggak mengalir, yang kurang dari maka kena air. Maka ada beberapa. Kalau airnya banyak, sekali lagi lebih dari 216 liter nggak ada masalah. Ya, saat airnya kena najis tadi. Tapi kalau air yang kurang 216 itu kena cecak, kena kotoran cecak, tapi yang tadinya bening jadi keruh, yang udah berubah gitu, berubah launuhu, berubah warnanya, berubah rasanya, ya, dan ada perubahan, ya, ada rasanya, ada baunya, ada warnanya berubah, maka itu menjadi air najis, menjadi air najis. Kalau ibu punya bak mandi, terus bak mandi itu ada pinggirnya itu kan masih ada tuh keramik kan. Nah, ada tai cicak di sini, maka kalau dia nyemplung ke air, airnya berubah dari 3 macam, warnanya, baunya, rasanya, maka air ini tidak bisa untuk bersuci, ya, tidak bisa dibilang untuk bersuci. Nah, maka ya dibuang diganti. Nah, tapi kalau untuk cuma cebok saja, ya, cebok saja, sebagian ulama masih membolehkan. Yang nggak boleh, ya. Tapi kalau sudah berubah tadi, maka itu tidak boleh juga untuk membuang
cebok atau untuk membuang najis. Karena apa? Itu sudah termasuk air yang mutanajis, air yang kita kena najis. Kemudian para jamaah sekalian, ada lagi yang walaupun di sini tidak ada, itu namanya ma'ul musammas, air yang sengaja dipanaskan, ya. Air yang sengaja dipanaskan. Air ditaruh di gentong, gentongnya sengaja ditaruh di luar supaya kena matahari, supaya nanti ya kalau sekarang itu kan, kalau di hotel-hotel itu kan, atau mungkin di rumah bapak itu kan ada mandi itu kan, ada air dingin, air panas, pakai aristoteles itu kan bisa. Itu nggak masalah, karena itu air mengalir. Dia hanya lewat elemen yang ada di dalam alat itu, ya. Ada mengalir. Ini air musammas itu air yang sengaja ditaruh di luar, terus dipanaskan. Maka itu namanya ma'ul musammas. Dan tentu saja air itu punya dampak negatif pada kulit kita, sehingga makruh digunakannya, ya. Di makruh untuk bersuci, untuk wudhu makruh, untuk mandi janabah, mandi junub makruh, ya. Nah, maka kalau untuk bersih-bersih mungkin masih bisa, tapi dihukumi oleh para ahli fikih adalah makruh. Apalagi disebutkan di sini bahwa air itu dapat menimbulkan penyakit baros. Baros itu kayak penyakit belang gitu ya. Maka ya tak perlu menggunakan air itu, dan dihukumi makruh oleh para ahli fikih. Ada pertanyaan tentang ini air? Nggak ada ya. Jadi mari kita buat di rumah itu bak mandi yang usahakan lebih dari 216 liter, disebut air 2 gula. Nah, untuk ngeceknya boleh dicoba tuh dengan, misalnya sekarang kan banyak tuh bak plastik ya, bak plastik kayak di toilet kita ini, bak plastik itu ada nggak 216 liter? Lebih ya. Caranya ya dites dengan air galon. Satu air galon itu kan berapa? 19 liter ya. Kalau dia ada 19 galon ya, atau 20 ya, 20 kan berarti 219 ya. Maka bisa tes menghindarkan. Kenapa? Jangan sampai sholat wudhu kita tidak sah. Karena kalau wudhu tidak sah, sholatnya tidak sah. Nah, kalau sholatnya tidak sah, wallahu alam, ya, diterima atau tidak, ya wallahu alam. Memang ibadah ini ada syarat rukunnya, karena ini adalah ibadah ibadahnya, ya, maka harus memenuhi syarat-syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat, secara hukum ibadahnya tidak sah. Soal diterima dan tidak, ya kita bertawakal, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, ayo kita periksa lagi bak-bak di tempat kita supaya menghindari terjadinya air mustakman atau air mutanajis atau air yang kena najis. Kemudian para jamaah sekalian, kalau tidak ada pertanyaan saya, pas berapa menit lagi? Oh, 3 menit ya. Tanggung nih kalau kita bicara masalah yang lain ini. Para jamaah sekalian, kembali saya menyampaikan, kalau saya lanjutkan tentang istinja, ini agak banyak ya. Kita lanjutkan dengan beberapa rencana kegiatan masjid ya. Yang tadi saya sampaikan, insya Allah Maulidur Rasul SAW di masjid ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober hari Ahad pagi. Penceramahnya Syekh atau Habib Anas Sobi, yang insya Allah nanti bidang imarah akan mengkoordinir, membuat koordinator pelaksana di dalam kegiatan Maulid. Tentu saja akan melibatkan para jamaah sekalian. Yang kedua,
bahwa sehubungan dengan adanya bantuan dana CSR dari Bank Kalbar, kita sudah lakukan pengadaan Al-Quran sebanyak 100 dan beberapa tafsir Al-Quran sebagai inventaris masjid dan juga pengisi perpustakaan masjid. Ini akan kita bagikan nanti momentum Maulid, dan tentu saja secara simbolis nanti akan kita ambil fotonya sebagai bagian dari laporan ke Bank Kalbar. Yang kedua, kami akan lakukan sebagaimana pengajuannya pembuatan pagar pengaman, ya, pagar pengaman untuk disabilitas dan tangga. Nah, ini sudah ada 2 penawaran, ya, yang berbeda-beda, ya, dan satu lagi penawaran akan datang. Nanti hasil penawaran itu kita rapatkan mana yang kesepakatan yang disepakati untuk dikerjakan. Yang kedua, kita juga sudah lama sebenarnya, sudah lama cari tukang cat kubah, sudah lama. Tidak ada yang ketemu, ya, tidak ada yang ketemu. Ada dulu pembuatnya, tapi nggak bisa datang. Dulu sudah dicari, dan terakhir beberapa minggu kemarin kita sudah hubungi namanya Duta Madinah Kubah, dan sudah dilihat. Nah, tinggal kita nunggu penawarannya berapa biaya perbaikan kubah, termasuk yang bocor, ya. Dan nanti kalau sudah ada penawaran, kembali lagi kita musyawarahkan mana yang kita ambil, ya. Jadi sekali lagi, apa yang kita lakukan adalah dengan kesepakatan. Kemudian yang lain-lain juga sama. Tadi kita akan adakan tahsin kepada para imam, cuma masih menunggu ustadznya untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana membaca Quran dengan tartil, ya. Tapi sekali lagi soal tartil ini, ya tentu saja ada standar-standar yang bisa dimakfu. Standar yang bisa dimakfu itu apa? Sah, ya. Ini standar yang bisa dimaafkan, gitu, ya. Tapi kalau sudah ibaratnya standar nilainya di bawah makfu, ya nggak boleh jadi imam, ya. Ini harus dilihat, harus dilihat. Jadi ada itu, tidak mungkin manusia 100% benar, itu termasuk saya, tidak mungkin. Ada kalanya pas 100%, ada kalanya mungkin tenggorokannya apa sehingga kol-kolahnya tidak keluar, ya. Kalau Rabbil alamin itu yang benar. Kalau Rabbil alamin kayak benar, tapi tartilnya nggak benar, dan itu ada kaitannya dengan syabah, dengan kebiasaan, atau mungkin pas kering. Saya sendiri kalau habis khutbah kadang-kadang mustaqim, padahal kan mustaqim, ada di tenggorokan tuh. Kadang keluar, kadang enggak. Bagaimana tuh? Dasar, wah habis, Pak. Kita dengar juga imam-imam di Masjidil Haram, kita perhatikan. Ada kalanya nilainya 100, ada kalanya nilai 90. Ya manusiawi, Pak. Manusiawi. Tapi kalau nurutin aki semua nggak bisa, Pak. Manusia ada salahnya. Nah, kaidahnya apa? Yang penting standar sahnya masuk. Standar sahnya masuk. Wah, kalau kayak imam-imam kita tuh semua nilainya beda-beda, Pak. Enggak sama. Saya, Pak Haji Maharani, Pak Nur, Pak Sutomo, nggak tahu udah lama nggak mau imamin, nggak tahu kenapa berubah lagi. Pak Sorosido, Pak sama lagi, Pak Haji Mur yang imamin, ya. Nilainya nggak sama. Bisa 100, bisa 90. Kalau harus 100 semua, siapa yang mau jadi imam? Nah, disinilah standar sah itu harus secara hukum bisa makfu dimaafkan, gitu kan? Dan bukan cuma di masjid sini, masjid lain. Saya pun sering jadi makmum itu juga. Wah, aduh ini kacau nih.
Ya, kacau-kacau gitu. Tapi insya Allah sholatnya sah. Ya. Apalagi kata Gus Muwafiq itu, jarak ajaran Rasulullah tentang tartil itu nyampe ke Indonesia sangat jauh, apalagi dipengaruhi dengan budaya, dengan logat Jawa, logat Sunda, logat Padang, beda-beda itu. Maka menilai sesuatu itu harus pakai ilmu juga. Tidak bisa, salah, tidak bisa. Di tengah-tengah sholat rakaat pertama, kemudian rakaat kedua baca bismillah, salah, tidak salah, cuman tidak lazim, sholatnya sesat. Gitu, kenapa? Ada dalil yang mengatakan bahwa ibtada bismillah, ibtada dengan baca melakukan sesuatu yang baik itu boleh, ibtada bismillahirrahmanirrahim, tapi bukan salah, bukan salah. Gitu ya, bukan salah dalam artian membuat sholatnya tidak sah, tidak begitu. Saya kira demikian para jamaah sekalian, sudah waktu sudah tiba, mudah-mudahan bisa dimaklumi dan mudah-mudahan tambah hari tambah baik kita, tambah hari tambah istiqomah dalam ibadah, mudah-mudahan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, segala problematika yang kita alami diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah seluruh hajat-hajat kita diijabah, dikabul oleh Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak yang saleh salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbala, rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban. Allahumma shir umurana umur dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya rahman ya rahim irhamna. Allahumma ya ghani ya mughni ya razzaq ya wahhab. Allahumma ya qadi al hajat, iqdi hajatana ya Allah. Ya Allah, kabulkan seluruh hajat-hajat jamaah Masjid Abu Salam ya Allah. Hajat dunia, hajat akhirat ya Allah. Kami tahu ya Allah, Engkau lah yang maha memenuhi hajat-hajat ya Allah. Ya Allah, ya hajat. Kami sangat butuh pertolongan-Mu ya Allah. Satukan hati dan pemikiran kami ya Allah. Kuatkan kami di dalam mengisi memakmurkan Masjid Abu Salam ini ya Allah. Penuh rahmat dan ridha-Mu ya Allah. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati salati subuh berjamaah fi hadal masjid. برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وعلى ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain ila liqa wa salama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.